Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kami dari kelompok akan mempresentasikan satu materi yang pastinya akan sangat berguna untuk diimplementasikan ke depannya. Nama materinya adalah karakteristik peserta didik orang dewasa. Tetapi sebelum kami mulai merepresentasikan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh slide berikutnya? Nah, pertama-tama saya sebagai moderator Nirsa Ismi Almanda. Dan saya sebagai presentator pertama Jerman Syagustia. Dan saya sebagai presentator kedua, Filza Amelia Syaputri. Oke, karena tadi kami sudah perkenalan, kita langsung saja masuk kepada pokok bahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Boleh slide berikutnya? Pada materi kita kali ini, kami akan membawa 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian karakteristik peserta didik orang dewasa. Yang kedua adalah karakteristik dan gaya belajar orang dewasa. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran orang dewasa. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Boleh slide berikutnya? Bagaimana teman-teman? Sudah semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat! Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita bertanya-tanya dulu nih kepada teman-teman yang sudah hadir di kelas pada pagi hari ini. Karena kan orang dewasa itu belajar melalui pengalaman. Iya bukan? Betul. Oke, jadi pertanyaannya adalah, coba dong ceritakan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirimu ketika beranjak dewasa. Dan apakah kamu menyukai perubahan tersebut? Boleh yang berkenan bisa angkat tangan? Oke, sudah ada 2 orang nih yang angkat tangan. Saya pilih siapa dulu ya? Boleh? Pada Abdul Rashid, maju ke depan. Oke, kenalan dulu nih dari kelompok berapa dan nama panjangnya siapa nih? Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Rashid Umar Sofian dari kelompok 5. Nah, kebetulan di sini saya mau coba cerita atau sharing ya, ceritakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu ketika beranjak dewasa. Nah, perubahannya mungkin dari yang pertama itu dari pola pikirnya ya. Ketika anak kecil kita jadi anak-anak, dimana kita tuh paling berpikirnya tuh sekolah, setelah sekolah mengerjakan tugas, lalu bermain dan tidak melakukan kegiatan selain daripada itu. Jadi pikirannya tuh hanya sampai di situ saja. Sedangkan kalau kita jadi sebagai orang dewasa, setelah SMA mungkin kita ambil contoh, kalau SMA nih berpikirannya sebagai orang dewasa kita ke depan, melangkah lebih maju. Kenapa? Karena contohnya kita setelah lulus sekolah di SMA, kita akan melanjutkannya ke mana? Apakah kita akan bekerja atau kita berkuliah? Nah, lalu tadi buat pola pikirnya. Selanjutnya itu dari segi masalahnya. Mungkin kalau di anak-anak kita sering dimana permasalahannya itu mungkin dalam bermain. Ya, ambil contoh, saya sebagai laki-laki suka main bola. Biasanya kalau misalkan main bola, yang punya bola itu yang paling berkuasa. Nah, biasanya kalau misalkan yang main bola sudah tidak enak atau bawa perasaan, bisa jadi permainan itu disudahi dan dia langsung pulang begitu saja. Nah, permasalahannya hanya sampai segitu saja, simple. Sedangkan orang dewasa, permasalahannya itu lebih banyak dan lebih complicated. Yang pertama itu ada masalah di keluarganya, ada masalah percintaannya, ada juga masalah di dalam dunia pekerjaannya atau di dunia perkuliahannya. Nah, dan untuk yang apakah kamu menyukai perubahan tersebut, menurut saya suka tidak suka, saya harus tetap menjalani karena kehidupan itu berproses, berkembang. Nah, agar meminimalisir ya masalah-masalah yang akan terjadi terhadap orang dewasa, saya akan terus belajar dan mencari tahu dari pengalaman-pengalaman orang yang lebih tua terlebih dahulu. Nah,
setelah itu agar saya bisa menjadi orang dewasa yang tidak menyebalkan dan senang bagi semua orang. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Dan berikutnya boleh nih buat Armel untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya. Oke, ini dengan siapa? Kelompok berapa? Iya. Halo teman-teman, aku Armel Usi dari kelompok 6. Langsung aja ya. Ini aku izin share pengalaman aku terkait perubahan terbaik menjadi orang dewasa. Itu ada dua sih. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana menempatkan prioritas. Kita tuh kalau misalnya anak kecil kan prioritasnya sendiri-sendiri terus ya kalau misalnya kita aktivitas sehari-hari. Tapi kalau seorang dewasa itu prioritasnya udah memprioritaskan orang lain dalam hal mengambil keputusan contohnya. Terus yang kedua itu orang dewasa itu belajar untuk toleransinya lebih tinggi daripada anak kecil. Kalau anak kecil tuh kayak lebih lebih suka mengadu, lebih suka protes gitu, lebih gampang protes. Tapi kalau misalnya orang dewasa itu lebih menerima, lebih legowo dalam menerima keadaan seperti keadaan diri sendiri, kekurangan kita dan juga keadaan keluarga dan juga kayak konflik keluarga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Armel. Wah, keren banget sih. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan cerita pengalaman baik dari Rashid maupun dari Armel. Nah, di sini saya bisa mengambil dua sudut pandang yang berbeda dari cara mereka menceritakan pengalaman mereka menjadi orang dewasa. Kalau Rashid tadi lebih fokus kepada pola pikir dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di hidupnya. Sedangkan kalau Armel ini tadi lebih berfokus tentang bagaimana sih kita sebagai orang dewasa ini bisa lebih legowo dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi yang bisa saya ambil juga kesimpulan mereka ini sama teman-teman. Suka tidak suka, kita sebagai orang dewasa harus mampu menjalaninya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita pengalaman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kita harus tahu dulu nih, dan juga harus menyamakan persepsi tentang pengertian karakteristik peserta didik orang dewasa. Apa sih karakteristik itu? Sederhananya, karakteristik itu adalah sifat khas yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Tetapi di konteks ini tentunya sesuatu dan seseorang itu adalah orang dewasa. Yang mana berarti inti dari karakteristik peserta didik orang dewasa ini adalah apa sih sifat khas atau ciri khas yang membuat peserta didik orang dewasa ini berbeda dari peserta didik anak-anak. Nah, dengan kita mengetahui sifat khas atau ciri-ciri dari orang dewasa, tentunya kita juga bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik orang dewasa dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Boleh slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Filza Andriasa Putri. Baik teman-teman, selanjutnya untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana kita akan membahas mengenai karakteristik dan gaya belajar orang dewasa. Dapat disebutkan bahwa Knowles dalam mengembangkan konsep andragogi punya 4 dasar asumsi dasar yang menjadi salah satu dari karakteristik utama orang dewasa. Boleh di next slide? Bisa kita lihat teman-teman, ada yang namanya konsep diri. Dalam konsep diri sendiri, kita bisa tahu bahwa orang dewasa mempunyai pandangan tersendiri dalam sikap maupun pandangannya. Lalu yang kedua, ada yang namanya kesiapan belajar, yang mana orang dewasa sendiri selalu siap dalam menghadapi pembelajaran yang akan disampaikan baik dari lingkungan maupun dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ada yang namanya peranan pengalaman. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa orang dewasa kaya akan pengalaman dan menjadikan sebuah pengalaman adalah pembelajaran. Lalu yang terakhir ada yang namanya orientasi belajar. Pastinya orang dewasa ini lebih terbuka dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Boleh di next slide? Selanjutnya ada ciri kematangan orang dewasa yang dapat kita lihat. Pertama adalah berorientasi pada tugas, bukan pada diri sendiri ataupun egonya. Yang pastinya inti utama ini adalah orang dewasa berorientasi kepada tugas. Lalu selanjutnya orang dewasa mempunyai tujuan yang jelas dan pastinya efisien. Seperti yang kita tahu, orang dewasa memang penuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang pastinya sudah jelas sekali. Lalu yang ketiga ada mampu mengendalikan perasaan pribadi, yang mana orang dewasa ini dapat mengendalikan perasaan-perasaan maupun kebutuhan emosional dari dirinya sendiri. Lalu ada objektif, berusaha mencapai keputusan yang pastinya sesuai dengan kenyataan dan realitas yang terjadi. Selanjutnya ada menyesuaikan diri secara realistis terhadap hal-hal yang baru pastinya, karena orang dewasa suka
suka dengan hal-hal yang baru. Dan yang terakhir ada dapat menerima kritik dan saran. Orang dewasa ini selalu terbuka dan selalu menerima akan kritik dan saran dari orang-orang sekitarnya. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya kita akan bermain peran yang akan dipimpin oleh Nirsa Ismail. Pada Nirsa dipersilakan. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Filza dan juga Jirman yang sudah menjelaskan materi dengan sangat baik. Tapi saya mau nanya dulu nih ke teman-teman, masih semangat gak buat ngikutin presentasi dari kami? Masih. Tapi saya lihat matanya udah pada ngantuk-ngantuk nih. Dan tadi juga udah dijelaskan ya, kalau salah satu pendekatan yang harus kita pakai ketika berhubungan dengan orang dewasa adalah melakukan interaksi dan partisipasi secara aktif. Ceritanya itu jadi fasilitator yang sedang menghadapi peserta didik orang dewasa julid dan susah diajarin. Wah, gimana tuh? Tapi barangkali di sini ada anggota yang mau mengajukan diri untuk melakukan roleplay. Wah, keren banget! Oke, siapa namanya? Saya Sekretari Sandaramani dari kelompok 8. Oke, ini jadi boleh jelasin dulu kalian mau bermain peran sebagai apa dan tujuan penyampaian materinya itu seperti apa? Oke, jadi orientasi ceritanya ini saya jadi fasilitator gitu ya. Saya seorang mahasiswa. Ceritanya mau identifikasi dulu nih ke warga belajar. Nanti kita bakal ngadain penyuluhan di hari pekan depannya gitu. Saya sebagai fasilitator atau mahasiswa dan Saya sebagai orang dewasa yang susah julid gitu dan susah diajarin. Oke, kalau begitu izinkan saya menjadi naratornya ya. Oke, sekarang. Boleh. Oke, boleh kita mulai aja. Pada suatu hari yang cerah, ada seorang mahasiswi cantik dari Universitas Negeri Jakarta bernama Fitri yang sedang melakukan identifikasi di desa Sukamaju. Ketika ia sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang merokok. Dan rokoknya tuh banyak sekali ada di sampingnya. halo Pak, permisi, assalamualaikum. Iya Pak, sebelumnya kenalin Pak, nama saya Fitri kami, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta Pak. Sebelumnya saya ada melakukan pencarian data untuk melakukan proses penyuluhan Pak. Apakah Bapak bersedia Pak untuk meluangkan waktunya? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Oke Pak, saya izin duduk ya Pak. Sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke, saya mungkin akan bertanya untuk beberapa pertanyaan ya Pak. Silakan. Apakah Pak Mukhlis ini merupakan pelaku Pak? Saya sendiri kan. Oke. Pertanyaan menarik Pak. Saya penasaran sejak kapan sih Bapak menjadi perokok aktif gitu Pak? Saya itu awal merokok ya sekitar waktu saya masih di bangku sekolah SMA. Saya awalnya mencoba tawarin temen sih sebenarnya. Cuma kalau lama enak, ya udah akhirnya saya kesana. Jadi terusan kalau boleh tahu usia Bapak sekarang tuh berapa? Kalau untuk usia sekarang 35. Oke, usia yang cukup muda Pak bisa dibilang. Oke, apakah Bapak memiliki anak atau istri Pak di rumah? Punya anak saya 3, istri 1. Istri kebetulan memang satu ya Pak. Satu ya. Oh iya, tadi kan Bapak bilang Bapak itu perokok aktif ya Pak. Terus berapa batang rokok sih Pak yang dikonsumsi itu dalam sehari? Tergantung mood saya sih Mbak. Kalau mood saya lagi bagus mungkin bisa 1 bungkus 2 bungkus. Kalau lagi jelek ya paling bisa nyampe 2 bungkus sehari. Itu lumayan banyak Pak. Oh ya, saya ingin menginformasikan bahwa bahayanya merokok itu benar-benar sangat berbahaya Pak. Bahkan mungkin tidak untuk jangka sekarang, tapi jangka panjang gitu. Karena rokok ini mengandung zat beracun dan juga karsinogenetik gitu Pak. Yang kedepannya akan meningkatkan resiko kanker, asma, atau membahayakan orang sekitar, termasuk tadi Pak, istri Bapak ataupun anak Bapak. Saya nggak percaya gitu Pak. Mungkin saya masih sehat-sehat aja. Iya Pak, kan saya bilang tadi jangka waktu panjang Pak. Oke, saya mungkin akan menyarankan nih Pak, nanti Bapak bisa mengikuti
penyuluhan kami akan diselenggarakan di Balai Desa Sukamaju gitu pekan depan Pak. Apakah Bapak bersedia? Gimana ya? Ada manfaatnya bagi saya nggak sih? Manfaatnya itu banyak Pak. Kebetulan nanti kita akan berkolaborasi gitu Pak dengan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan nanti juga banyak hadiah-hadiah menarik Pak jika Bapak ingin ikut penyuluhan tersebut. Gimana Pak? Dan juga mungkin mulai sekarang saya menyarankan untuk mengurangi pemakaian rokok gitu Pak, karena berbahaya bagi orang sekitar maupun Bapak sendiri. Wah, harus bisa sih kalau gitu. Saya udah biasa banyak ini rokok. Tapi mungkin bisa dikurangi Pak dengan minum susu misalnya atau perbanyak minum air putih, karena kan investasi masa depan kesehatan gitu Pak. Udah nanti saya pikirin lagi deh di depannya. Sepertinya seperti itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak telah bersedia diwawancarai. Assalamualaikum Pak. Salam. Menurut kalian, apakah Fitri tadi sudah mencerminkan fasilitator yang baik? Sudah. Dan apakah tadi Rama sudah menjadi peserta didik orang dewasa yang susah diajarin? Sudah. Jadi, dua-duanya sudah melakukan peran dengan sangat bagus. Teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwasanya ketika kita berhadapan dengan orang dewasa, pastinya kita tidak bisa mengatur bagaimana dia akan bersikap kepada kita. Bagaimana kalau kemudian kita menemukan peserta didik orang dewasa yang seperti Pak Rama tadi? Tentu kita harus banyak-banyak bersabar. Dan tadi yang sudah dilakukan oleh Fitri sudah sangat baik, yaitu walaupun dia memendam rasa kesal dalam hati, dia tetap menyampaikan informasi dengan sebaik mungkin dan berusaha untuk menjaga amarahnya. Yang mana hal tersebut memang harus dilakukan oleh fasilitator supaya pembelajaran tetap berlangsung kondusif. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Wow, semua juga angkat tangan nih. Waduh, bingung banget nih. Tapi Dipilih. tadi saya ngeliat ada Kak Putih yang pertama. Boleh Kak Putih Wow. dipersilakan. Sebelumnya terima kasih, saya Deputi Ramadhani dari kelompok 7. Jawabannya kaya. Benar sekali. Satu poin. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini susah nih, jawabannya panjang. Sebutkan 3 karakteristik peserta didik orang dewasa. Ya, siapa mau jawab? Nah, ternyata Kak Retno. Ya, boleh. Apa jawabannya nih? Perkenalkan, nama saya Ratna Bisa Putri dari kelompok 6. Jawabannya itu yang pertama memiliki banyak pengalaman, yang kedua memiliki motivasi, dan yang ketiga mempunyai peranan dan tanggung jawab. Oke, dari kelompok berapa? 6. Kelompok 6 dapatkan 1 poin. Boleh, pertanyaan berikutnya. Boleh nih, Kak Jirman, bacain pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 perbedaan karakteristik orang dewasa dan anak-anak. 1, 2, 3. Oke, kepada Kak Fadila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fadila sama Auliani dari kelompok 8 izin menjawab. Perbedaan yang pertama yaitu kalau anak-anak kan masih belum mampu mengarahkan dirinya sendiri. Kalau orang dewasa sudah bisa. Nah, yang kedua, kalau anak-anak tapi memiliki pengalaman yang banyak, sedangkan orang dewasa sudah pasti memiliki pengalaman yang banyak. Yang ketiga, kalau anak-anak itu orientasi belajarnya berpusat untuk masa depan. Nah, kalau orang dewasa itu untuk masa kini yang dia butuhkan untuk mengatasi permasalahannya. Excellent. Beri tepuk tangan. Kelompok kalian dapatkan 1 poin. Angkat tangan, boleh Kak Alisha? Oke, terima kasih untuk kelompok atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisha Manafilda dari kelompok 2. Jawabannya itu suatu proses mental yang terjadi dalam benak seseorang yang melibatkan sebuah kegiatan yaitu berpikir. Oke, tapi sebelum itu pertanyaan yang ini spesial. Karena kita akan langsung bertanya kebenaran jawabannya kepada ibu dosen kita. Ada Ibu Intan, apakah tadi jawaban Alisha benar, Bu? Ya, sudah betul ya apa yang disampaikan oleh Alisha bahwa makna belajar bagi orang dewasa itu juga ya tadi kan kalau kita berbicara terkait karakteristik ini kan masih ada kaitannya dengan asumsi ya, dengan asumsi, dan teman-teman pun sudah tahu terkait 4 asumsi. Dan yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang dewasa itu memiliki pandangan yang berbeda gitu. Jadi bagaimana
izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Yang menjadi pemenangnya adalah 1, 2, 3 Kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2, boleh banget nih untuk maju karena kita akan sesi penyerahan hadiah. Simbolis ya. Ini adalah simbolis. Oke, ini boleh langsung maju aja buat kelompoknya. Oke, di sini ada kartu ATM, ada isinya 500.000, nanti bisa langsung ditarik aja di ATM terdekat. Oke. Gimana perasaannya menjadi pemenang? Kita bangga banget karena ternyata apa yang udah kita pelajarin selama beberapa bulan ini ya cukup berhasil dan efektif untuk pembelajaran. Masya Allah. Boleh tim dokumentasi, hitung mundur ya tim dokumentasi. 3, 2, 1. Oke. Baik teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah ke sesi penyerahan hadiah dan juga tadi kami sudah menyampaikan materi semuanya dengan lengkap ya, dan semoga teman-teman hari ini bahagia. Gimana tadi? Teman-teman senang nggak pas dengar materinya? Oke teman-teman, tapi sayangnya karena waktu sudah habis, kelompok kami harus menyudahi presentasi pada kali ini. Tapi tenang aja, karena di minggu selanjutnya kita akan hadir kembali. Yeay! Ini pelajaran yang sudah didapatkan jangan sampai hilang begitu saja, namun diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya kalau kalian ketemu orang yang nyebelin kayak Pak Rama tadi, jangan lupa gunakan implementasi dan metode pendekatan yang sesuai bagi peserta didik orang dewasa. Sampai berjumpa lagi teman-teman.